warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup mempunyai 7 bagian. Antara lain, yang pertama bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, dapat bereproduksi, ekskresi, serta mampu untuk beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Jadi, bumi ini sangat luas menampung beraneka ragam jenis makhluk di dalamnya. Secara umum, makhluk yang ada di bumi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, makhluk biotik. Apa itu makhluk biotik? Jadi, makhluk biotik adalah makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, plankton, dan masih ada beberapa jenis yang digolongkan di dalamnya. Yang kedua, makhluk abiotik. Apa itu makhluk abiotik? Jadi, makhluk abiotik adalah makhluk tak hidup atau disebut juga benda mati seperti sepatu, motor, mobil, tanah, air, dan lain sebagainya. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Pernapasan atau sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Pertukaran gas tersebut berupa pertukaran O2 dan pembuangan CO2 dan dalam tubuh makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki berbagai jenis alat atau organ untuk bernapas, tergantung ukuran tubuhnya, lingkungan tempat hidupnya, dan riwayat evolusinya. Pada daerah perairan misalnya, organisme ikan bernapas dengan insan. Pada daerah daratan banyak makhluk hidup yang bernapas dengan paru-paru, seperti manusia, mamalia, burung-burungan, amfibi, serta dan lain-lain. Yang kedua, dapat bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak berdasarkan posisinya. Pergerakan makhluk hidup ada yang aktif dan pasif. Kemudian, sistem gerak makhluk hidup memiliki alat yang berbeda-beda tergantung tempat yang hidup dan evolusinya. Misalnya, golongan burung bergerak di udara menggunakan sayap. Tumbuhan bergerak pasif pada tempatnya, namun secara spesifik ada pergerakan naiknya zat-zat tanah menuju daun yang berguna untuk hidup. Selain itu, hewan seperti gurita bergerak dengan tentakel dan lintah bergerak dengan otot perut. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Kemampuan merasakan rangsangan atau iritabilitas adalah ciri makhluk hidup. Rangsangan bentuknya bisa berupa suara, gelombang cahaya, sentuhan fisik, aroma, dan suhu. Misalnya, pada hewan ayam jantan akan berkokok pagi saat pagi hari. Putri malu akan menurunkan daunnya saat disentuh. Keempat, memerlukan makanan. Dalam bertahan hidup, semua makhluk hidup memerlukan asupan energi dan nutrisi dalam tubuhnya. Asupan energi dan nutrisi terkumpul dalam makanan. Misalnya, pada tumbuhan memerlukan air dan hara sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Kemudian pada hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi atas karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Secara fisik, makhluk hidup akan bertambah besar seiring melangsungkan kehidupan. Ukuran besar
besar ini dikarenakan volume jaringan dan sel tubuh yang bertambah. Pada manusia atau hewan yang memiliki kerangka tulang akan mengalami pertumbuhan. Proses pertumbuhan tulang pada masa awal merupakan proses penulangan primer, di mana tulang yang terbentuk merupakan tulang rawan atau kartilago, sehingga tulang yang dimiliki masih lunak. Yang keenam, dapat bereproduksi. Makhluk hidup melakukan reproduksi untuk meneruskan generasinya. Proses reproduksi pun berbeda cara, ada yang secara seksual dan aseksual. Secara seksual membutuhkan waktu yang relatif lama karena memerlukan perkembangan alat reproduksi dan proses pencarian pasangan. Pada hewan, proses aseksual misalnya membelah diri oleh protozoa bertunas seperti hidra. Yang ketujuh, adaptasi. Bertahan hidup dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan disebut adaptasi. Setiap makhluk hidup memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan kemampuannya dalam menghadapi situasi serta kondisi di lingkungan. Secara umum, macam adaptasi ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bentuk tubuh atau morfologi, yang kedua adaptasi proses metabolisme tubuh atau fisiologi, dan yang ketiga dan adaptasi perilaku. Yang kedelapan, ekspresi. Makhluk hidup yang memerlukan makanan dan mengolahnya akan membuang sisa-sisanya melalui sistem ekskresi. Misalnya pada tumbuhan melepas oksigen, kemudian pada hewan monyet akan mengeluarkan air seni dan feses yang merupakan bahan buangan yang tidak diperlukan tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.